fatwakan. Sekarang saya fatwakan, setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus, Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husin Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan, masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan, betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Itu keluarga daripada Nabi Muhammad, keturunan Sayyiduna Muhammad. Dan Pulau Jawa, Indonesia ini dikatakan bintu Tarim, ini punyanya Aulia Tarim. Tapi kita pernah dengar daripada para salihin bahwa Indonesia ini milik Aulia Tarim. Harusnya ditulis orang-orang di kota Tarim lebih mulia daripada malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang di kota Tarim lebih mulia daripada malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Saiki lagi viral masalah keturunan, nasab, habaib, ngene tes DNA, ngene-ngene. Kula wis gak melok-melok. Diparani JTV, diparani apa aku wis gak melok-melok. Tujuan kula iki penting aku kumpul karo cacah gelem takjak ngaji. Mari kuwi istiqomah tambah apik ya ngoten niku. Ora duwe kepentingan apa-apa kula. Lah nek wong kok duwe kepentingan, kowe iki kok melok wong. Misale cowok karo Pak Camat. Bila Pak Camat iso nglumpukne wong akeh. Pak Camat kok marai pegel awakmu karo wong liya. Pak Camat kok marai pegel awakmu karo kiai liya. Tinggalno. Iki wis potensi jelas ora apik iki. Krana nek pancen kuwi mutaba'atul jamaah, persatuan yang baik. Sejalan dengan dawuhnya Allah, konsepnya satu, an aqimuddin. Yang nomor dua adalah wala tatafarraqu fi, genawakmu ora tercerai-berai. Saiki lagi usum, Pak. Lagi usum gegeran antarane wong sing percaya nang Indonesia iki enek keturunane Mbah Kanjeng Nabi, kambek wong gak percaya nang Indonesia iki enek keturunane Mbah Kanjeng Nabi. Ono sing ngomongnya Wali Songo itu duduk keturunannya Kanjeng Nabi. Kak takoki kowe. Kita sebagai santri NU, Wali Songo ini lamun duduk keturunannya Kanjeng Nabi. Apakah kemudian kita tidak berkewajiban tetap harus berterima kasih akan jasa-jasa beliau? Wah paham ya? Kak baleni pisan kas. Aja goblok-goblok. Wong NU sing cerdas lho, bocah. Lamun Wali Songo kuwi ora ono gedhe Mbah Kanjeng Nabi. Apakah kita sebagai santri tidak berkeharusan berterima kasih kepada beliau-beliau akan jasa-jasa dakwahnya? Tetap berkewajiban apa ora? Artine getih iku gak penting. Mulai kapan getih iku penting? Wong getih gawan. Lah iya ora? Mangkane Kak Jaluk, kowe aja kakean cangkem. Aja melu-melu gegeran-gegeran ngono kuwi. Aja melu-melu, iku ketok gobloke, paham ora? Aku nyaput, aku tinggal takok, iku jenengan kok mboten nate komentari niku napa? Lha nyapa ngomentari piye? Aku melu-melu koyo wong-wong sing macak kiai terus moro-moro mengatakan bahwa mereka semua adalah orang biasa, bukan keturunan Nabi. Lek bener, kalau dia bukan keturunan Nabi, kita tetap diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memuliakan orang lain, apalagi mereka memiliki keistimewaan. Misalnya kono ngalim, lah nek salah, fatwa itu salah, kemudian ternyata ada darah Rasulullah dalam tubuh beliau itu, terus moro-moro sesuk ning ora mahsar, terus simpangan mbek Kanjeng Nabi didangu. Lah kowe mbiyen iki termasuk bocah sing gak demen kambek putu-putuku ya? Nah, jawabanmu piye aku pengen roh, Panitia persiapan kemerdekaan lho kok iso tadi Pancasila dari dhek sing gawe, merah putih dhek sing gawe, 17 dhek sing nentokno, liyane aku gak komentar. Nenek moyangmu kau katakan naik ke langit ping 70 sedino, aku gak komentar. Jarene mbahmu iso memadamkan api neraka, aku gak komentar. Nggih, jarene mbahmu iso mundurno pesawat,
aku gak komentar. Tapi begitu bangsa dan negaraku akan kau ambil sejarahnya, yang di belakangnya ada orang yang mati, ribuan syuhada, aku gak iso menang. Diprank, dibohongi, disuruh demo, disuruh berontak, apa-apaan. Indonesia itu milik orang Islam, jangan dirusak. Itu yang bikin mbah-mbah kita, Hadratus Syekh Hasyim Asngari, Kyai Ahmad Dahlan, dan lain-lain, Haji Agus Salim, Bos Sokra Aminoto, disuruh merusak itu loh. Nah, merusak Indonesia berarti merusak Islam di Indonesia. Mau tiru Afghanistan, rame, perang terus kayak gitu. Yang bener dong. Ulama-ulama yang sudah mendahului kita lebih pintar dari kita, lebih ngalim, lebih zuhud, lebih teliti berpikir daripada kalian ceng-cengpo itu. Jangan sok-sokan. Dan ulama-ulama pendahulu kita setiap ada NKRI, menjaga NKRI karena mereka lah yang mendirikan. Bahkan di situ ada posnya, pos markasnya, markas Ba'alwi, untuk mengumpulkan upeti-upeti dari masyarakat yang ada di Kedung Wuru, Jatinegara, Tegal. Sampai ada yang mengatakan laporan itu setiap ada acara itu masyarakat mengeluarkan uang tidak kurang dari 300 juta rupiah. Mana kadang-kadang ada HP diambil HP-nya, ada motor diambil motornya. Gini apa mboten? Terlalu napa mboten? Niku sedekah napa ngerampok? Niku dakwah napa jajah? Sing tegas masyarakat Tulungagung. Nah niku dakwah napa jajah? Ini masyarakat Indonesia tidak boleh kalah sama Ba'alwi sing macam itu. Gak boleh kalah karena negara Indonesia, tanah ini adalah milik kalian, bukan milik siapa-siapa. Asyarifu afdalu min haitsun nasabi. Syarif itu lebih unggul jika ditilik, dilihat dari segi nasab. Wal alimu afdalu min haitsul ilmi. Akan tetapi orang yang berilmu, orang alim, ulama, itu lebih unggul jika dilihat dari segi ilmunya. Wa fadilatul ilmi tafuqu fadilatan nasabi. Dan keunggulan ilmu itu di atas keunggulan nasab. Jangan dibalik. Sekali lagi, wa fadilatul ilmi tafuqu fadilatan nasabi. Keunggulan ilmu, keutamaan ilmu itu lebih unggul, ada di atas keutamaan nasab. Bahwa negara yang merdeka karena diberikan oleh negara yang kalah perang akan diserahkan kepada penjajah yang sebelumnya. Berarti Indonesia nek merdeka no tanggal 24 dikei Jepang, engko awak dhewe diserahno nang Londo. Maka tidak bisa, harus hari ini. Mula akhir piye gitu. Ya kesuwen budal-budal gowo Bung Karno karo Soekarni. Soekarno diculik Soekarni karo Syahrir. Gowo melayu ning Rengas Dengklok. Ngono. Rengas Dengklok adalah daerah Kerawang, di mana disitulah dibicarakan bagaimana merdeka secepatnya. Akhirnya Bung Karno ya tak turuti merdeka tanggal 16 Agustus 45. Begitu mulai ning Jakarta sing enom-enom wis seneng wis merdeka wingi. Lho karepmu piye? Merdeka wingi mbok sekseni wong 6 tok. Sapa sing ngandel? Ayo tak sampeno dibaca. Loh, dibaca Bung, oh cocok ayo dibaca depan umum. Kita bikin kemerdekaan terbuka kepada seluruh dunia. Tapi resiko dibedil Londo, dibedil liyane gak tenang cari wong Jepang. Wis aku ya wis ngerti, ra apa-apa. Tanggal 17 omahku wae. Rumahku yang akan dijadikan tempat untuk membacakan teks proklamasi. Sapa omahe? Omahe Laksamana Tezi Maida, Laksamana Jepang yang ada di Indonesia. Cari sapa omahe Habib ngawur ae. Lho iki wis nemen, Kang. Cari sapa? Itu dibacakan di tempatnya Tezi Maeda, dan itu dipersiapkan betul setelah itu oleh Dokurit Suzun Bitushakai, Dokurit Suzun Biinkai, panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Ketuane sapa? Rajiman Widya Dining Rat. Mosok Rajiman wong Londo kan ya ora Arab, ya ora Londo, iku wong Jawa, kancane Rajimin. Haji ngono jeneng Rajiman ya mesti wong Jawa.
Jawa panitia persiapan kemerdekaan. Lho kok iso tadi Pancasila dari dhek sing gawe, merah putih dhek sing gawe, 17 dhek sing nentokno, liyane aku gak komentar. Nenek moyangmu kau katakan naik ke langit ping 70 sedino, aku gak komentar. Jarane mbahmu iso memadamkan api neraka, aku gak komentar. Nggih, jarane mbahmu iso mundurno pesawat, aku gak komentar. Tapi begitu bangsa dan negaraku akan kau ambil sejarahnya, yang di belakangnya ada orang yang mati, ribuan syuhada, aku gak iso menang. Gak bisa, ini bangsa negaraku. Makanya kiai itu setelah tahu itu perang, yo perang karena ini tinggalannya para wali. Indonesia negeri yang sah secara syar'i bagi kami anak-anak Indonesia. Jadi polisi sah, jadi tentara sah, jadi presiden sah, jadi apa wae yang penting bangsa ini tetap tegak berdiri untuk anak-anak Indonesia. Jadi apa sah. Lu ngono iso ngomong. Ulama-ulama yang dekat dengan kekuasaan, ulama ulama jeng iku karep ana polisi kok tapuan lambene. Tentara ojo meneng ae nek ana wong wis ngono iku. Jangan diam. Karena dia sebenarnya mengatakan negeri ini negeri yang batil, bukan negeri yang benar secara syar'i untuk anak Indonesia. Sementara setiap hari menikmati hidup dengan bangsa Indonesia. Gak oleh ngono ngawur ae. Ulama-ulama niki piye to? Dekat iki negaraku. Yang ku perjuangkan oleh karo Mbah Buyutku. Wong pancen Mbah Buyutku gak melok berjuang yo, gak melok duwe kowe. Nggih ta? Betul. Aku wis gak sabar nek wis urusan bangsa dan negara. Kayak biyen aku nek wis urusan bangsa dan negara. Sebab apa? Setiap saya berziarah, orang-orang inilah yang meninggal. Wali-wali yo awak dhewe sing ngopeni. Nggih to, sing kono yo ziarah nang mbah-mbahne dhewe. Wali Songo sing ziarahi yo wong Jawa, Kiai Jawa, Syekh Subakir sing ziarah ya wong Jawa, wong Pance iki wae wong Jawa lho. Nah, kita umat Islam sudah berjanji NKRI itu adalah bentuk negara kita. Ya sudah, dan itu yang merumuskan ulama-ulama, bukan hanya ceng-ceng po kok seperti yo teriak-teriak takbir-takbir itu. Beda loh. Nah ini penting untuk itu ya ulah sekarang Gus Fuad sekarang jadi basar pemerintah, ya terserah tuh kalian apa, dapat duit berapa nanti dijadikan komisaris, itu terserah kalian, tapi yang benar harus disampaikan. Yang bodoh itu saatnya kita bungkam, karena itu merusak umat Rasulullah. Yang pintar itu siapa? Gus Kumpul, Gus Dur, itu pintar dah, dan yang lain-lain yang mengikuti itu. Ziarah Gus Dur gak mau, ziarah Gus Kumpul gak mau, emang gue pikirin itu loh. Mau ngaku ulama, ngaku Habib, gak pernah ziarah Gus Kumpul, no, berarti dia gak cinta Gus Kumpul, karena bagiku itu cuma Gus Kumpul dan Gus Dur. Terserah apa lo gitu. Apa Gus Kumpul ngajari untuk melanggar hukum? Gak pernah. Nah gitu loh, jadi harus pahamlah itu. Umat Islam itu karena semangat ghiroh beragama itu kadang-kadang dipolitisir, diprank, dibohongi, disuruh demo, disuruh berontak, apa-apaan. Indonesia itu milik orang Islam, jangan dirusak. Itu yang bikin mbah-mbah kita, Hadratus Syekh Hasyim Asngari, Kyai Ahmad Dahlan dan lain-lain, Haji Agus Salim, Bos Sokra Aminoto, harus disuruh merusak itu loh. Nah, merusak Indonesia berarti merusak Islam di Indonesia. Mau tiru Afghanistan, rame, perang terus kayak gitu. Yang bener dong. Ulama-ulama yang sudah mendahului kita lebih pintar dari kita, lebih ngalim, lebih zuhud, lebih teliti berpikir daripada kalian ceng-cengpo itu. Jangan sok-sokan. Dan ulama-ulama pendahulu kita setiap ada NKRI, menjaga NKRI karena mereka lah yang mendirikan. Loh. Ini ngaji baru kemarin sore, ngajinya di padang pasir. Ngakunya ya dokter kemplu, ceng-cengpo tadi gitu. Aduh, kok dadingan ini. Nah ini karena Indonesia itu ya kita sayang umatnya Rasulullah atau umatnya Rasulullah yang paling keren itu di Indonesia sekarang. Islam itu kan artinya damai. Yang paling damai mana? Umat Islam di antara di berbagai penjuru dunia. Indonesia.
Makanya Sayyid Muhammad Al-Maliki berkali-kali mimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah bilang, umatku yang paling aku sayangi orang Indonesia. Malah mau dirusak. Gimana? Atas nama agama, sebenarnya bukan atas nama agama sih, atas nama cara berpikir, salah satu cara berpikir menafsiri syariat. Gile enggak lo? Enggak Pak, gue enggak gile. Jangan sedikit-sedikit mengatasnamakan Islam. Islam nggak pernah nyuruh melakukan sesuatu yang irasional, yang melawan akal sehat. Islam melawan hal-hal yang bertentangan dengan akal sehat. Betul. Ini hadisnya, ini Qurannya, pasti. Kalau hadisnya itu mungkin, kalau memang benar-benar ada, atau Quran ayat yang dikutip benar-benar ada, otaknya yang menafsiri, yang mengartikan, yang keliru. Qurannya nggak pernah keliru, hadisnya nggak pernah keliru, otaknya orang yang ngomong itu yang keliru. Itu loh. Dasar pertama dari Islam itu adalah sesuai akal sehat. Kalau tindakan-tindakan mengatasnamakan Islam, melabeli tindakan dengan tindakan label Islam tapi bertentangan dengan akal sehat, itu pendusta, itu bohong. Di Tegal, orang-orang NU dipecundangi oleh kaum Ba'alwi di Tegal. Sampian buka YouTube-nya. Kemarin juga orang masyarakatnya pada datang, karena saya juga pernah datang ke situ. Masya Allah, ada haul umum di sana. Ketika haul umum, maka seminggu sebelumnya sekali datang ratusan Ba'alwi memintai uang di kampung-kampung, memintai uang di masyarakat. Masyarakat memberi uang sedikit akan dimarahi, bahkan kadang-kadang ningkono beras ngantos patungan. Bahkan di situ ada posnya, pos markasnya, markas Ba'alwi untuk mengumpulkan upeti-upeti dari masyarakat yang ada di Kedung Wungu, Jatinegara, Tegal. Sampai ada yang mengatakan laporan itu setiap ada acara itu masyarakat mengeluarkan uang tidak kurang dari 300 juta rupiah. Mana kadang-kadang ada HP diambil HP-nya, ada motor diambil motornya. Gini apa mboten? Terlalu napa mboten? Niku sedekah napa ngerampok? Niku dakwah napa jajah? Sing tegas masyarakat Tulungagung, nah ini ku dakwah napa jajah. Ini masyarakat Indonesia tidak boleh kalah sama Ba'alwi sing macam itu, gak boleh kalah, karena negara Indonesia, tanah ini adalah milik kalian, bukan milik siapa-siapa. Masya Allah. Saya tanya kepada masyarakat, sudah berlangsung berapa tahun? Jawabnya masyarakat sudah puluhan tahun. Saya katakan, bukankah di situ ada lurah? Tapi lurah diam saja. Bukankah di situ ada bupati? Tapi bupati tidak pernah bergerak. Bukankah di situ ada camat? Bukankah di situ ada kapolsek? Bukankah di situ ada Pak Dan Ramil? Bukankah di situ ada NU? Bukankah di situ ada Banser? Bukankah di situ ada Fatayat Muslimat Ibnu PPNU? Bukankah di situ ada Ansor? Kemana semua mereka ketika masyarakat menjerit? Ternyata mereka satu pun tidak pernah membantu masyarakat. Model meketen ngadepi penjajah model kayak kue sampai itu dipecundang kabeh niku apa potongannya copot wis seragam bangsamu. Gini apa mboten? Masya Allah. Sekarang saya minta kepada Tulungagung satu. Siap nang mboten? Bansernya siapa ora? Teng mriki wonten banser. Wonten banser. Wonten banser. Ada NU. Ada Fatayat. Ada Muslimat. Ibnu PPNU. Ansore wonten. Saya minta kalian untuk bersikap tegas terhadap tragedi KNU-an. Jatman iki arep dirampok ning wong. Iki NU kudu bergerak, PBNU harus ada yang membela. Ditanyakan oleh masyarakat pada saat itu kepada Mufti Makkah Madinah, apa pendapat kalian tentang seorang syarif keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan? Hal yafdulul alima, apakah mereka ini lebih unggul dibandingkan ulama, orang alim? Amil alimu afdalu, atau sebaliknya, orang alim atau ulama itu lebih unggul dibandingkan syarif?
Apa pendapat atau fatwa Anda sekalian, wahai para ulama Makkah Madinah? Maka al-jawabu, adapun yang menjadi jawabannya adalah asy-syarifu afdalu min haitsun nasabi. Syarif itu lebih unggul jika ditilik, dilihat dari segi nasab. Wal alimu afdalu min haitsul ilmi. Akan tetapi orang yang berilmu, orang alim, ulama itu lebih unggul jika dilihat dari segi ilmunya. Wa fadilatul ilmi tafuqu fadilatan nasabi. Dan keunggulan ilmu itu di atas keunggulan nasab. Jangan dibalik. Sekali lagi, wa fadilatul ilmi tafuqu fadilatan nasabi. Keunggulan ilmu, keutamaan ilmu itu lebih unggul, ada di atas keutamaan nasab. Wa qad taqaddama hadzal jawabu awwal al-kitabi 'anil ajhuri. Dan sungguh telah berlalu, kata beliau, jawaban tentang hal ini, dasar-dasar hukumnya di awal kitab ini, 'anil ajhuri, yang diambil dari fatwa atau penjelasan Imam Al-Ajhuri. Itu terdapat di dalam kitab Qurratul Aini bi Fatawa Ulama'il Haramaini li Syekh Husain bin Ibrahim Al-Maghribi, bukan Qurratul Uyun. Mad, kata Mbah Mansur, bapak itu kan ya dididik lemes lah, sopan kepada orang tua gitu kan. Orang Sunda kalau dipanggil kemudian menyahutnya itu dengan kalimat kulan. Kulan itu adalah ungkapan kepada juragan lah gitu. Kulan, juragan gitu. Apalagi karena Mbah juga kan seorang Raden. Kalau secara nasab ini keturunan Banten ya kan, dari jalur laki-laki ya Raden juga, berarti kan turunan kerajaan. Jadi ya Wali Songo ya majikan lah. Ya, Wali Songo ya, raja-raja. Jangan sepele kan. Ini kalau datang ke Indonesia cuma jadi pedagang, kemudian ngejek-ngejek keturunan Wali Songo, siapa kamu? Ya kan? Kalau yang kakek buyutnya datang ke Indonesia sebagai pedagang, apalagi penjilat Belanda gitu, jangan ngejek-ngejek keturunan Wali Songo, karena Wali Songo mah raja. Pada jadi raja, pembesar di Indonesia, Syed Syarif keturunan Rasul yang menjadi pembesar, menjadi raja di Nusantaranya. Jadi kalau yang baru beberapa keturunan di Indonesia dan datangnya juga sebagai buruh, sebagai pedagang, itu jangan suka ngejek-ngejek keturunan Wali Songo, nggak sopan. Ya, yang majikan tuh siapa? Gitu loh, kata Kiai Manarul Hidayat. Siapa yang majikan gitu loh? Turunan majikan, turunan ya raja gitu loh. Ya jangan suka ngejek-ngejek, jangan iri lah, iri. Karena turunan Wali Songo ya enggak membesar-besarkan diri, cuma ketika mereka ditekan-tekan, dihina-hina oleh turunan pedagang ya ngepret nantinya. Ya. Jangan sok-sokan, udah bersama saja, saling menghargai, menghormati satu sama lain. Toh sama turunan Rasulullah gitu, apalagi mengaku sebagai saudara satu turunan Rasulullah. Gak usah iri-irian, karena Wali Songo, Sayyid, para Sadatul Alawiyyin sudah lebih dulu diterima di Indonesia, itu kan, pada jadi raja. Kemudian orang yang baru beberapa keturunan di Indonesia yang tadinya pedagang ingin jadi raja juga sekarang, raja tipu jadinya, raja meres. Raja meres gimana? Asal punya keinginan harus dikasih, kalau enggak ditakut-takuti dengan walat. Nanti kamu yang kualat nantinya. Jangan begitu, sudah tunjukkan akhlak. Rasulullah sudah memberikan bekal kok, termasuk buat kita, buat kami keturunannya ini. Kalau ingin selamat, diterima, maka bergaulah dengan orang lain menggunakan akhlak yang baik. Jangan cuma bawa nasab. Kalau cuma pakai nasab doang, menggede-gedekan nasab, akhirnya nggak mau ngaji, jadi bodoh. Hati-hati ya. Kalau kita merupakan keturunan Rasulullah tapi membesar-besarkan nasabnya doang, menjadi sombong dengan nasab, yang ada malah jadi bodoh nanti. Percaya deh, nggak mau ngaji, ketika dititipkan di pesantren sok gue keturunan Rasulullah, akhirnya nggak pakai adab, nggak sungguh-sungguh, apalagi mengajarkan kebencian.
Umat Islam disuruh benci sama pemerintah itu apa-apaan itu? Sejak kapan? Ulama mana? Ulama yang benar loh, bukan ulama ceng-cengpo loh. Ulama mana yang ngajari umat untuk membenci pemerintah? Saya mau tanya, nggak ada sejak dulu, enggak. Gitu loh. Bahkan mati dalam keadaan melawan pemerintah, itu banyak ulama, jumhur ulama mengatakan matinya su'ul khotimah, naudzubillahi min dzalik. Pemerintahnya tidak adil loh, kamu tahu apa kalau tidak adil? Tidak adilnya ukurannya apa? Kamu adil dan tidak adil aja nggak paham. Kamu hanya prasangka-prasangka, kamu mendasarkan pada berita-berita hoak yang sampai ke HP-mu, mungkin lewat WA-mu. Kok kamu berkesimpulan penguasa zalim? Ya, yang zalim itu matamu itu. Jangan ikut-ikutan kayak begitulah. Apalagi kita sudah bertekad untuk mengikuti tarekat mahabbah, tarekatnya para wali, tarekatnya guru sekumpul, tarekatnya Abu Yatim Yati, tarekatnya Habib Anis Solo. Beliau-beliau semua panutan kita itu berpesan berkali-kali jangan sampai hati kita itu ada kebencian. Itu kan membenci kezaliman. Iya, memang kezaliman, kekafiran, ketidakadilan itu kita benci. Sifatnya, bukan orangnya. Ini membenci orangnya kok gimana? Orangnya kata guru sekumpul semuanya itu membawa nur Rasulullah. Kenapa kamu benci? Apalagi kebencianmu itu penilaianmu orang ini zalim atau tidak adil atau jahat atau apa berdasarkan prasangka, kamu nggak lihat sendiri. Berarti kamu suudzon. Berarti kotor hatimu. Itu loh. Saya bukan membela pemerintah, bukan, saya membela umat Rasulullah. Jangan sampai umat Rasulullah itu di hatinya ada kebencian. Nggak usah diikuti mau kiai, mau ustadz, mau habib yang menyuruh kita untuk membenci seseorang. Itu nggak benar. Oh, si anu itu begini, oh presiden itu begini, oh gubernur ini begini, oh menteri ini begini. Loh, kok kamu tahu sendiri apa? Oh, nggak tahu kok kamu menyimpulkan seperti itu. Seandainya itu benar, itu tetap aja gitu kamu suudzon, rugi sendiri kamu. Apalagi kalau itu keliru, fitnah itu. Ini sekarang itu saya lihat masa umat Islam itu banyak yang dikomporin untuk membenci. Ya Allah, yang ngomporin umat Rasulullah untuk hatinya ada kebencian kepada siapapun, entah kepada pemerintah, entah kepada orang yang kritik pemerintah, itu berarti perusak itu. Itu berarti tidak mau menjaga umatnya Rasulullah itu. Merusak umat Rasulullah dengan mengatasnamakan Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah. Gimana itu? Kok berapi-api, Din? Gara-gara kowe. Ya, itu ya. Jadi itu kata tak mengingat nikmat Allah lah, nikmat Allah, jangan mengingat yang lain supaya kita gembira. Itulah tarekat mahabbah. Bahkan guru sekumpul bilang, anak kita mulai balik itu disuruh mengingat-ingat nikmat Allah supaya selalu himung, selalu gembira. Iya dah. Nggak usah berprasangka buruk, nggak usah membenci, itu semua penyakit. Itu terlalu, ya. Oh, gitu loh. Orang yang suka jual-jual agama itu biasanya kelakuannya di belakang layar itu nggak karu-karuan. Untuk sesuatu yang berpolitik dan semacam itu. Guru sekumpul kan melarang kita untuk demo. Iya dah. Wasiatnya guru sekumpul nggak usah demo. Orang beriman itu nggak pernah demo, berdoa. Karena adunga silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya beriman. Berdoa dong, jangan berdemo dong. Ya demo tapi isinya doa. Lu sama saja kalau berdoa itu ya di tempatnya berdoa. Kalau bisa diam-diam, kecuali dengan jamaahnya kan gitu. Makanya Kiai Said Agil Sirot berpesan, ya, Kiai Said Agil Sirot berpesannya sukanya kan dengan gaya agak sinis humor toh. Jangan ikuti ulama yang ngajak demo. Ikuti saja ulama yang ngajak ngaji dan ibadah. Nah, gitu loh, tegas ya. Nggak usah ikut-ikutan politik, kata guru sekumpul. Nggak usah ikut-ikutan. Ya politik itu termasuk mengatasnamakan Islam itu loh. Mengatasnamakan agama itu loh. Kadang-kadang kita itu tidak sadar.
Kalau sesuatu baunya politik, nggak usah ikut. Agama yang baunya nggak ada politiknya apa? Ngajak ngaji, ngajak wirid, ngajak majelis maulid, ngajak nasyid, baca apa jenenge burdah, baca dalail, majelis dalail, itu nggak ada politiknya, kecuali ngundang politisi juga, ya lah. Ibadah murni, ya lah. Yang diikuti yang ibadah murni, jangan yang ibadah campuran itu. Nah. Wattaqullah fi misaki antangkuduhu. Takwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dalam urusan perjanjian yang sudah dibikin Allah. Takutlah maksudnya di sini takwalah kepada Allah. Jangan kamu langgar perjanjian. Ya. Merusak negara itu berarti merusak perjanjian. Nah, itu. Tapi kan tidak dengan Rasulullah, dengan Allah. Ini kan perjanjian dengan, iya termasuk. Umat Islam itu kalau bikin perjanjian tepati terus. Setia terus. Gitu loh. Ngegas meneh. Ya Allah, saking dene ya, prihatin ya. Jadi gini loh, maksudku itu, kita itu kan umatnya Rasulullah. Umatnya Rasulullah itu berkewajiban menjaga, saling menjaga umatnya Rasulullah. Nah yang pasti-pasti aja yang kita jaga itu, hati harus bersih. Itu kan pasti itu. Nggak ada lagi itu ikhtilafnya itu. Bahwa umat Rasulullah hatinya harus bersih. Bersih dari prasangka buruk, bersih dari kebencian, bersih dari amarah. Kan itu. Nanti dibalik lagi sama netizen. Loh Pak Kiai juga berprasangka buruk. Loh enggak, saya melihat fakta kok. Faktanya begitu kok. Umat Rasulullah itu dikompori terus untuk membenci kok. Itu loh. Membenci Gus Dur, ya, membenci Said Agil Sirot, Kiai semua itu. Gitu? Membenci NU, menuduh-nuduh NU. Iya kan? Oh jelas bener ya NU itu. Gimana sih? Yang lain-lain itu nanti dulu. Butuh diistikharoi gitu. Gitu? Diajak membenci pemerintah. Saya ngeritik pemerintah nggak apa-apa kok. Aku juga kadang mengkritik pemerintah, tapi nggak ada kebencian sedikit pun. Aku mengkritik pemerintah dalam rangka supaya pemerintah itu lebih memperhatikan umat Rasulullah. Bukan benci. Bukan bugot, bukan memberontak, bukan mau menjatuhkan. Nah umat Rasulullah di sini baik yang pro maupun yang kontra pemerintah sama-sama itu. Terus-menerus meniup-niupkan kebencian itu. Itu loh. Nah kalau itu Salafi Wahabi sih ya maklum aja namanya juga Salafi Wahabi gitu loh. Ngakunya nah apa jenenge Ahlussunnah wal Jamaah ngakunya ikut Imam Asy'ari, ikut Imam Maturidi. Ngakunya pecinta wali. Lah kok membenci? Apa ada wali mengajak kita untuk benci membenci? Semua wali kan mengajak kita untuk mencintai, saling mengasihi, mencintai, bukan membenci. Bahkan kekafiran itu dibenci kekafirannya, bukan orangnya. Jangan salah loh. Bukan orangnya. Kekafirannya. Orangnya semua anak cucunya Nabi Adam. Orangnya semuanya membawa nur Rasulullah. Jangan salah. Kenapa? Kalau membenci orangnya berarti kamu membenci Nabi Adam. Karena semua manusia itu anak cucunya Nabi Adam. Kecuali Iqbal mungkin anaknya nenek moyangnya Pithecanthropus erectus. Semua membawa nur Rasulullah. Berarti kamu benci sama nur Rasulullah. Kekafiran itu kan sesuatu kotoran yang menempel toh. Kotorannya yang dibenci. Bukan orangnya. Itu loh. Ayo baca lagi itu Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali menjelaskan mengenai orang kafir dan kekafiran. Apa bedanya? Mana yang dibenci dan mana yang tidak boleh dibenci. Nah gitu loh. Kok nah gitu ya kayak wong anu ya, Ganjar ya. Nah gitu. Ya sekarang ilmu kewalian itu ya semuanya di Banjar ya. Jadi gimana lagi? Kita syukuri ya. Wattaqullah fi misaki antangkuduhu. Takutlah kepada Allah, takwalah kepada Allah, yaitu jangan kamu suka melanggar perjanjian, suka melanggar peraturan yang sudah disepakati bersama.
Innallaha alimum bidatis sudur. Sungguh Allah itu Maha mengetahui isi dada manusia. Bima fil qulub fa bi ghairi aula. Allah itu Maha mengetahui apa isi hati. Apalagi selain isi hati pasti lebih tahu lagi. Betul. Hati-hati. Yang kita khawatirkan itu adalah orang yang merusak Islam mengatasnamakan Islam. Orang yang mengganggu umat Rasulullah dengan mengatasnamakan Rasulullah. Itu yang kita khawatirkan. Jadi hati-hatilah. Ikuti kalam-kalam guru sekumpul. Jaga hati, berdoa, bersolawat. Gak usah ikut-ikutan. Nggak ngerti apa-apa. Ngerti politik, ngomong politik belepotan kayak gitu, nggak enak didengar gitu. Ya udah santri itu. Kita itu ngaji, baca sholawat, berdoa. Nggak usah sok-sokan jadi ngikuti politik, membenci politisi A, politisi B. Aku itu pesanku dalam dunia politik sejak aku SMP. Aku bergaul dengan politisi-politisi sejak aku kuliah. Dengan Gus Dur, dengan Amin Rais, dengan Megawati. Itu sejak kuliah aku udah biasa dengan SBY. Udah kuliah semester 3 udah biasa. Loh, aku belajar ilmu politik itu, buku politik udah banyak. Nggak ngerti apa-apa, nggak pernah baca buku sejarah, nggak pernah baca buku politik, nggak pernah ketemu politisi level nasional, ngomongnya tentang politik berapi-api, mengatasnamakan Islam, logikanya belepotan. Majelis penderitaan rakyat. Emang rakyat kamu ajak bikin majelis supaya menderita? Bikin singkatan aja belepotan kayak gitu. Kelihatan begonya gitu. Gara-gara Pak Wan, Pak yo. Nek Pak Wan itu nggak tertarik ngomongan kayak gini, saya tidak mengandung badi ya, Le. Iya dah. Yang tertarik berarti wangun dari menteri, capres kayak gitu. Itu ya, kita nggak membenci siapapun, kita berusaha menjaga. Ikutlah sebisa kita menjaga hati, menjaga umat Rasulullah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam. Sampai adu domba, sampai ada yang mengatakan NU itu bukan PWI, PWI itu bukan NU. Siapa sih ngaku NU, PWI, PWI, NU? PWI itu adalah bukan banom NU. Siapa sih ngaku PWI ku banome NU? Ente hari ngomong aja paduan baik. Yang namanya PWI itu secara organisatoris bukan NU, karena PWI anak SK Kemenkumham dewek, organisasi NU anak dewek. Tapi panjenengan kabeh kudu ngerti bahwasannya para syarek para sedulur sedaya mawon, PWI Laskar Sabilillah niku dibentuk dalam rangka penguatan, penegasan perjuangan ke-NU-an yang selama ini kadang-kadang pengurus NU ne ora wani bela NU. Para syarek para sedina pembadan. Mungkin apa mboten? Jadi para syarek para sedulur, kenapa PWI Laskar Sabilillah bisa dibentuk ning sampean kabeh warga NU? Kenapa aspirasi warga NU akeh disaluraken ning PWI Laskar Sabilillah? Pertanyaan itu jawabannya ana ning ati sampean dewek sebagai pengurus NU. Jawabannya ana ning otake sampean, ora usah kula sing jawab. Para syarek para sedulur sedaya mawon, pengurus NU sudah ada di mana-mana, organisasinya sangat kuat, secara finansial itu sudah mapan. Pengurus NU sampai dudi teng ranting kantor wis ana bangsare sampai 7 juta luwih, ansore kuat. Tapi para syarek para sedulur, yang saya ukur bukan kebesaran daripada anggota, akeh anggota gedung-gedungnya mencakar langit. Dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, iki lamun perjuangan ke NU melorot, lamun perjuangan ke NU nek ora dibela ning pengurus NU, iku senajan gedunge bagus, wonge akeh duwite, strukture lengkap, tapi dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, fasara asbahan bila arwah, waswaron bila makan. Anak bentuknya tapi orang artine, anak kerangkai tapi orang isinya, pengurusnya sampai tekan ranting, tapi nyatanya perjuangan untuk membela NU dewek nikono sampean sing dari pengurusnya orang sing wani.